Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nolan Arbi dengan NPM 2021020214. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai materi tayamum. Yang pertama ialah pengertian tayamum. Tayamum secara etimologi yaitu menyengaja, sedangkan secara terminologi yaitu mendatanakan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sampai sikut dengan syarat dan rukun tertentu. Tayamum diperbolehkan pada tahun ke-6 Hijriah sebagai keringanan yang diberikan kepada umat Islam. Tayamum merupakan pengganti dari toharoh. Ketika seseorang tidak dapat mandi atau wudhu, salah satu ayat yang sering dijadikan dasar untuk bertayamum adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 yang artinya, jika kamu hendak melakukan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai ke mata kaki. Dan kalau kamu junub, wajib mandi dan bersihkanlah dirimu. Dan kalau kamu sedang sakit atau sedang berpergian atau kembali dari tempat buang air atau bersetubuh dengan perempuan, lalu kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Kemudian sapulah wajah dan tangan kamu dengan tanah tersebut. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-6. Adapun sabda Rasulullah yang artinya bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan debunya dapat mensucikan. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 telah jelas bahwa tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi ketika seseorang dalam keadaan uzur. Ketika seperti sedang sakit, sedang dalam perjalanan jauh, ataupun tidak adanya air ketika hendak berwudhu ataupun mandi. Dalam hal ini tayamum berkedudukan hanya sebagai pengganti wudhu. Oleh karenanya tayamum tidak bisa dikiaskan dengan wudhu. Sebab tayamum itu adalah bersuci dalam keadaan darurat. Jika dimungkinkan masih bisa melakukan wudhu, maka tidak diperbolehkan untuk bertayamum. Berikutnya, sebab yang mengakibatkan seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Yang pertama, tidak adanya air. Hal ini bisa disebabkan karena sudah diusahakan untuk mencari air, tapi tidak mendapatkan air. Ada beberapa kriteria musafir yang diperbolehkan bertayamum, yaitu 1. Ia yakin bahwa di sekitar tempat itu benar-benar tidak ada air, maka ia boleh langsung bertayamum tanpa harus mencari air terdahulu. 2. Ia tidak yakin, ia menduga di sana mungkin ada air, tetapi mungkin juga tidak. Pada keadaan yang demikian, ia wajib lebih dulu mencari air di tempat-tempat yang dianggapnya mungkin terdapat air. Yang ketiga, ia yakin ada air di sekitar tempat itu, akan tetapi menimbang situasi pada saat itu tempatnya jauh dan dikhawatirkan waktu sholat akan habis, dan banyaknya musafir yang berdasarkan mengambil air, maka ia diperbolehkan tayamum. Adapun sebab yang mengakibatkan seorang diperbolehkan tayamum yang kedua ialah adanya uzur. Adanya uzur seperti sakit yang menurut prediksi dokter akan bertambah parah bertambah parah atau semakin lama sembuh bila terkena air. Yang ketiga, di sini ada beberapa pendapat tentang sebab tayamum. Yang pertama, Imam Hanafi berpendapat hanya ada 2 yang disebutkan di atas yang merupakan sebab diperbolehkan tayamum. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, sebab yang ketiga adalah adanya air sedikit, tetapi untuk minum hewan yang dimuliakan oleh syara. Dan menurut Imam Malik, adanya air sedikit, tetapi untuk minum hewan
sekalipun itu anjing. Sedangkan menurut Imam Hambali, sebab yang ketiga adalah mencari air setelah waktunya sholat tetapi tidak menemukan air. Berikutnya syarat-syarat tayamum. Tayamum dapat dibenarkan apabila terpenuhi syarat-syarat yang mana meliputi 1. Dengan tanah yang suci dan berdebu. Menurut pendapat Imam Syafi'i tidak sah tayamum selain dengan tanah. Menurut pendapat imam yang lain boleh tayamum dengan tanah, pasir atau batu. Dalil pendapat yang kedua ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya telah dijadikan bagiku bumi yang baik, menyucikan dan tempat sujud. Perkataan bumi termasuk juga tanah, pasir, dan batu. Yang dimaksud dengan tanah atau debu yang suci di sini adalah tanah murni yang tidak bercampur dengan barang selainnya seperti tepung dan sebangsanya, dan bukan pula tanah yang mustakmal yang sudah terpakai untuk toharoh. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Tayamum disyariatkan untuk orang yang terpaksa. Sebelum masuk waktu sholat, ia belum terpaksa sebab sholat belum wajib atasnya ketika itu. Yang ketiga, menghilangkan najis. Menurut sebagian ulama, sebelum melakukan tayamum, hendaklah ia membersihkan diri terlebih dahulu dari najis. Tetapi menurut pendapat yang lain, ada juga yang mengatakan tidak perlu. Berikutnya, rukun-rukun tayamum. Yang pertama ialah niat. Imam Hanafi mewajibkan niat di dalam tayamum karena ain turab atau zatiyah debu tidak dapat mensucikan, sehingga butuh penguat yaitu niat. Beda halnya dengan air, karena menurut Imam Hanafi bersuci dengan air tidak perlu niat. Imam Hanafi memperbolehkan tayamum dengan niat menghilangkan hadas, karena tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi. Maka menurut Imam Hanafi 1 kali tayamum boleh untuk melakukan beberapa kali sholat fardu. Sedangkan menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali sependapat bahwa suatu kali tayamum hanya dapat digunakan untuk 1 kali sholat fardu dan tidak boleh diniati raf'ul hadas, menghilangkan hadas, tetapi istibati sholat, diperbolehkan melakukan sholat. Yang kedua, mengusap wajah dengan debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, mengusap kedua tangan sampai siku-siku, sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Hambali cukup dengan mengusap tangan hingga pergelangan tangan saja. Yang keempat, menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali hanya ada 3 rukun yang disebutkan di atas. Sedangkan menurut Imam Maliki, rukun tayamum yang keempat adalah mu'alah, terus menerus tanpa ada pemisah lama, antara mengusap anggota satu dengan yang lain dan antara tayamum dengan sholat merupakan rukun tayamum. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, rukun tayamum yang keempat adalah tartib, yakni mendahulukan anggota yang seharusnya diawali dan mengakhiri anggota yang seharusnya diakhiri. Berikutnya ialah sunnah-sunnah dalam tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Dalilnya adalah hadis sunnah wudhu, karena tayamum merupakan pengganti wudhu. Yang kedua, mengepikan debu dari telapak tangan supaya debu yang berada di telapak tangan menjadi tipis. Yang ketiga, mendahulukan menyapu tangan kanan dari yang kiri dan memulakan bagian atas dari bagian bawah ketika menyapu muka. 4. Merenggangkan jari-jari ketika menepukannya pertama kali ke tanah. Yang kelima, menyela-nyela jari setelah menyapu kedua tangan. Yang keenam,
dilakukan dengan tertib. Yang ketujuh, membaca 2 kalimat syahadat sesudah tayamum, layaknya membaca 2 kalimat syahadat selesai berwudu. Berikutnya ialah hal-hal yang membatalkan tayamum. 1. Semua hal yang membatalkan wudu juga dapat membatalkan tayamum. 2. Adanya air. Apabila seseorang bertayamum karena tidak ada air dan bukan karena sakit atau luka, lalu ia mendapatkan air sebelum ia melaksanakan sholat, maka tayamum itu batal. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan bagi orang yang bertayamum, tapi kemudian menemukan air, adalah sebagai berikut. A. Jika menemukan air setelah sholat selesai, maka tidak wajib baginya untuk mengulangi sholatnya, meskipun waktu sholat itu masih ada. Sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut, yang artinya, 2 orang laki-laki melakukan suatu perjalanan dan datanglah waktu sholat, sedangkan mereka tidak mendapatkan air. Maka keduanya bertayamum dengan tanah yang suci, lalu melaksanakan sholat. Kemudian di antara mereka menemukan air. Maka seorang dari mereka berwudu dan mengulangi sholatnya, sedangkan yang satunya tidak mengulangi sholatnya. Kemudian mereka menghadap Nabi Muhammad SAW dan menceritakan peristiwa tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang tidak mengulanginya, "Engkau telah sesuai sunnah dan memperoleh pahala dari sholatmu." Sedangkan kepada orang yang berwudu lagi lalu mengulangi sholatnya, Rasulullah SAW berkata, "Bagimu pahala 2 kali." Lalu yang B, jika orang yang bertayamum bukan karena sakit, lalu menemukan air sebelum ia melaksanakan sholat, maka tayamum itu batal dan ia harus berwudu. Yang C, apabila orang yang bertayamum karena junub, lalu ia menemukan air setelah sholat, maka ia tidak wajib mengulangi wudu, melainkan harus mandi. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya, Rasulullah SAW melakukan sholat bersama orang-orang. Ketika beliau berpaling dari sholatnya, ada seorang laki-laki yang memisahkan diri dan tidak ikut sholat. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Kenapa kamu tidak ikut sholat bersama orang-orang?" Dia menjawab, "Saya sedang junub dan saya tidak mendapatkan air." Maka beliau bersabda, "Pakailah tanah, itu cukup bagimu." Selanjutnya diceritakan oleh Imran setelah mereka memperoleh air, maka Rasulullah SAW memberikan setimba air kepadanya seraya bersabda, "Pergilah dan kucurkanlah ke tubuhmu, atau mandilah." Yang ketiga yang membatalkan tayamum ialah murtad. Sedangkan yang berikutnya ialah beberapa masalah yang bersangkutan dengan tayamum. Yang pertama, tayamum orang yang memakai perban. Menurut Syekh Abu Syuja, orang yang mempunyai jibirah, yakni perban pada anggota wudunya, cukup mengusap perbannya itu dan bertayamum kemudian sholat, dan tidak wajib mengulanginya. Juga waktu meletakkan perban itu, dia dalam keadaan suci. Orang yang mengalami patah tulang atau sekedar bergeser tulangnya kadang-kadang memerlukan perban atau jibirah, dan kadang-kadang tidak memerlukan. Jika pemakaian perban itu diperlukan karena khawatir mempengaruhi kesehatan badannya atau anggota badannya, maka orang tersebut boleh memakai perban dan cukup mengusap perbannya itu jika melakukan tayamum. Yang berikutnya ialah bertayamum dengan dinding. Tanah yang baik yang dapat dipergunakan untuk tayamum adalah debu yang suci. Jika memang di sekitar tempat tayamum itu tidak ditemukan debu, maka boleh bertayamum dengan menggunakan dinding. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi pembahasan tentang tayamum.
Lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.